Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ku ingin menyerah, berhenti berharap, berhenti berharap padamu Tuhan. Kuasa-Mu yang mampukan hidupku untuk tetap berharap, untuk tetap berserah padamu Tuhan. Kau yang kuatkan hidupku, Kau yang mampukan hidupku. Yesus, ku berserah padamu.
kasih setiamu Tuhan, Kau mampukan hidupku untuk tetap berharap pada janjimu, pada waktumu, akan jawabanmu Tuhan, akan waktumu yang tak pernah terlalu cepat, yang tak pernah terlalu lambat, selalu tepat pada waktumu Tuhan. Ku tetap berharap. Ku mengingat lagi bahwa Kau pernah menolong hidupku, dan Kau selalu tepat dan tak pernah terlambat Tuhan untuk menolong hidupku. Akan kuasa-Mu tercurah atas hidupku. Amin, 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 amin. Yesus, ku berserah, Yesus, ku berharap akan janji-Mu, akan waktu-Mu Tuhan. Yesus, waktumu tak pernah terlalu cepat, tak pernah terlalu lama, tepat pada waktumu Tuhan Yesus. Tiada kuasa lain yang melebihi kuasa-Mu, yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu ku katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,
as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena inilah kesempatan yang terbaik untuk kita bersama-sama mengerti firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, oleh sebab itu mari sama-sama kita buka kitab kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan dalam firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sesuai dikasih Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada Yosua, yang dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Sesuai dikasih Tuhan, Yosua dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk mengganti Musa di dalam pemimpinannya. Tentu ketika seseorang tidak lagi dipakai untuk menjadi pemimpin, tentu ada pemimpin yang untuk menggantikan dia. Yosua dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, untuk membawa bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bisa bayangkan, seringkali kita membayangkan ketika seseorang dipakai oleh Tuhan, ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, kita bisa bayangkan pekerjaan mereka, perbuatan mereka, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan mulus. Semuanya berjalan dan tidak ada hambatan. Semua berjalan dengan lancar. Ketika mereka dipakai oleh Tuhan, ternyata saudara dikasih Tuhan, banyak juga hambatan yang dihadapi oleh seseorang. Sekalipun dia dekat kepada Tuhan, sekalipun dia dipakai oleh Tuhan, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi saudara dikasih Tuhan. Seperti kita melihat seorang yang dipakai oleh Tuhan, Yosua, untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tentu ada banyak rintangan, banyak tantangan yang dihadapi saudara dikasih Tuhan. Ketika membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya kalau kita baca di tempat ini, tantangan hambatan apa yang Yosua hadapi? Rintangan apa yang Yosua hadapi saudara dikasih Tuhan? Kalau kita dilihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 2, dikatakan sana, sekali lagi saya akan bacakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Di situ dikatakan ada seberangilah sungai Yordan, saudara dikasih Tuhan. Ini mungkin tantangan yang Yosua hadapi. Sungai Yordan, sepertinya di dalam sungai Yordan ini tidak ada apa-apa. Ternyata sungai Yordan ini, saudara dikasih Tuhan, sungai luas, saudara dikasih Tuhan. Sungai Yordan itu bukan sungai yang biasa-biasa saja. Bukan
sungai yang gampang untuk diseberangi. Sungai ini bukan sungai yang kecil. Sungai yang dikatakan termasuk luas saudara dikasih Tuhan. Bukan sungai Yordan, sungai yang tenang. Bisa sewaktu-waktu menjadi sungai yang sangat deras. Yang bisa menghanyutkan mereka, bangsa Israel, ketika mereka masuk ke dalamnya untuk menyeberang. Atau mungkin di sekitarnya itu ada banyak hal-hal yang mungkin terjadi untuk membuat mereka, untuk membatalkan mereka, untuk menyeberang sesuai dikasih Tuhan. Atau dikatakan mungkin ada banyak binatang-binatang yang ada di sekeliling sungai itu, yang dapat mengganggu mereka, yang dapat menghambat mereka berjalan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Sehingga membuat mereka tidak lagi masuk ke tempat itu sesuai dikasih Tuhan. Inilah sebuah tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Tantangan yang pertama tadi dikatakan sungai Yordan. Dan tantangan yang kedua kita melihat di sana, ada kekhawatiran. Sebagai manusia biasa tentu Yosua memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan. Dan kekhawatiran menjadi tantangan bagi dia karena dia sebagai manusia biasa pasti memiliki kelemahan. Sama mungkin seperti kita, pasti memiliki kelemahan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita ini. Yang mungkin bisa membuat kita gagal untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Seperti Yosua memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan yang mungkin bisa membuat dia gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada rasa ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, jelas dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 9, dikatakan sana, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara dikasih Tuhan dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Tuhan tahu hatinya Yosua. Ada rasa takut, rasa kekhawatiran. Itu saja dinasihati, disampaikan sesuatu, jangan kecut dan tawar hati. Itu sebagai manusia yang memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan, saudara dikasih Tuhan. Belum lagi orang-orang yang dia pimpin, saudara dikasih Tuhan. Ketika dia bawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, kalau boleh kita melihat kurang lebih 2 juta orang, dia harus lakukan sesuatu untuk menyeberang ke sungai Yordan itu. Ini juga sebagai tantangan, kekhawatiran bagi dia. Sebagai manusia biasa, dia akan memiliki kekhawatiran itu. Jangan-jangan nanti ketika saya bawa jiwa-jiwa ini, orang-orang ini menyeberang sungai Yordan, kurang lebih 2 juta orang, bisa saja mereka boleh berontak, bisa saja boleh mereka melakukan sesuatu terhadap Yosua, melakukan hal-hal yang lain untuk melemahkan Yosua, untuk membatalkan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Yosua itu pun bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak rintangan atau hambatan seperti ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga kita tidak dapat mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang terbaik yang Tuhan janjikan, sehingga itu semua batal, tidak akan kita temukan, kita tidak akan dapatkan itu. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, apakah ada kita yang mengalami yang dikatakan tantangan yang dihadapi oleh Yosua? Yang pertama tadi, sungai Yordan. Apakah sungai-sungai Yordan itu ada dalam hati kita? Apakah itu ada dalam pemikiran kita? Apakah itu ada dalam seluruh sikap hidup kita? Yang dikatakan sungai Yordan adalah ketakutan. Sungai Yordan kekhawatiran.
Sungai Yordan kecemasan, apakah ini masih ada dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu? Pagi hari ini saya boleh sampaikan saudara dikasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan pernah kita mau dipengaruhi rasa ketakutan itu. Jangan pernah kita mau dipengaruhi rasa kekhawatiran itu. Bahkan dikatakan jangan pernah kita mau dipengaruhi kecemasan itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan semuanya itu rasa ketakutan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa saudara dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai Yosua, Tuhan yang sama juga berjanji untuk menyertai kita. Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, sebuah janji yang sangat dahsyat, sebuah janji yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan akan lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua dalam penyertaannya, dalam perlindungannya. Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia juga berjanji kepada kita saudara dikasih Tuhan untuk menolong kita, memberi kemenangan kepada kita. Ingat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan yang sangat baik. Yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya saudara dikasih Tuhan. Tidak pernah membiarkan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita hadapi, Dia selalu ada, Dia selalu hadir. Dia Tuhan yang menyatakan janjinya untuk penyertaannya kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya boleh sampaikan, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Tuhan pasti menepatinya, karena Tuhan sudah berjanji, ya dan amin, saudara dikasih Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah. Ayat 8, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya itu. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita, Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Matius pasal 28 ayat 20 jelas dikatakan di sana. Matius pasal 28 ayat 20b. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jangan pernah takut menghadapi tantangan ataupun persoalan hidup. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berjanji ya dan amin, dan Dia akan lakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Penyertaan yang terbaik Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai umatnya. Melalui Roh Kudus-Nya, kita tidak perlu takut apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Ingat firman Tuhan, bahwa di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada Yosua pasti yang terbaik. Begitupun kepada kita semua.
pasti yang terbaik, perlindungan yang terbaik, penyertaan yang terbaik sampai kepada akhir zaman. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Pagi hari ini kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik bagi kita. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Yosua. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan pun melakukan itu kepada kami. Setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang kami terima yang dari Tuhan. Ada kebahagiaan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.